Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam maqam majelis zikir Marifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam masa syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para jemaah sekalian dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam pemahaman tauhid diri kita kepada Allah, perlu kita pahami bahwasannya hakikat ketuhanan ini harus benar-benar dimengerti dengan baik. Kalau kita mengkaji kepada wujud sebuah wujud yang dinamakan Tuhan, tidak ada kemampuan atau jabariyah kajian tentang Tuhan kecuali hanya pentadaburan diri, pengkajian wujud diri mendapatkan Tuhan. Jangan dibalik pengkajian Tuhan mendapatkan diri. Karena diri adalah sebuah maujud yang akan dikaji setelah bagaimana mendapatkan sebuah wujud.
Jadi kalau maujud yang dikaji terhadap tujuan sebuah wujud, perputaran dari hakikat ketuhanan tadi, ini yang dikatakan naf. Naf adalah sebuah diri yang berwujud batin atau rahasia. Kalau kita tidak mengkaji lebih dalam siapa kita ini sebetulnya, yang dikatakan naf, ada nafsahu, ada nafsihi, ada yang dikatakan nafsihi, nafsahu, nafsah, nafas, tanafas. Kalau kita tak paham bagaimana pencarian wujud ketuhanan diri, ini akan beranggapan kita mengkaji. Kita mengkaji Tuhan, ini salah. Tapi kita mengkaji diri mendapatkan Tuhan, karena diri adalah maujud dari Tuhan. Jangan ada rasa keterpisahan di dalam pencarian tadi. Cepat sambut dengan pandangan bahwasan yang dikaji ini maujudnya adalah kita sendiri. Ini yang dikatakan batin yang terlihat. Manusia itu adalah wujud batin Allah yang terlihat. Bukan seorang manusia mengkaji tentang Allah. Asma Allah itu hayat pada diri berlemas fisifat. Apa yang dikatakan fisifat? Bersifatnya Allah pada sebuah maujud yang dikatakan diri. Jadi tidak ada pembahasan ketuhanan di luar pembahasan diri. Semua kembali kepada pembahasan tentang wujud sebuah diri. Makanya kita harus benar-benar memahami yang kita kaji ini adalah mawujudnya Allah yang bernama diri. Cuma diri jangan dikasih nama dulu sebelum kita memasuki masa iman. Di dalam masa ilmu tidak ada penyebutan sebuah diri. Tidak ada penyebutan asma sebuah diri, tetapi adalah diri yang berdiri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita, bagaimana kita mendapatkan awal diri adalah Tuhan ilah ba'dal tunggal awalnya. Ini wajib pemahaman itu perginya maujud kepada diri itu sendiri. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya aku jadikan engkau dari rahasiaku. Tidak ada yang kecuali tahu hanya dirimu sendiri. Hanya diri kita sendiri yang tahu siapa kita. Ini akan bermuara kepada tingkat kerahasiaan. Apa tingkat kerahasiaannya? Bersifat dan bertingkahnya Allah pada rahasianya. Maka mawujudlah tingkah dia tadi. Inilah yang dikatakan sirrun fisifatin. Inilah rahasiaku yang aku bersifat. Inilah bersifat. Kalau kodrat sifat itu beda dengan kodrat yang bersifat. Kalau kita mengkaji kodrat sifat, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, hidup nggak dia? Bergerak nggak? Bisa nggak dia ke pasar? Tidak. Tapi kalau dia bersifat sehingga nyata sifatnya,
maka af'al gerak, if'il yang menggerakkan akan selalu mengikuti dimanapun kamu berada. Inilah wujud dan sebenar wujud. Wa khalaqtu li ajli wa khalaqtuka la'ajlika. Aku jadi karena engkau terjadi karena aku. Ibarat kita dengan bayang-bayangan kita. Duluan mana bayang-bayang dari kita? Di saat memasuki masa panas terik, pasti sama. Tapi adakah yang menciptakan bayang-bayang? Tidak ada. Bayang-bayang terjadi karena ada sebuah wujud yang berdiri. Begitulah yang dikatakan wujud dan maujud. Dengan adanya pembedahan diri kita, lapisan-lapisan diri yang ada tersusun ke dalam diri, 7 lapisan diri, mulai dari jasad sampai ke sibahar, sampai ke ayan kerajiah, sampai ke jauhar basita. 7 tingkat derajat diri, lapisan-lapisan diri yang menyembunyikan keberadaan sebuah wujud bernama Tuhan. Tapi aku bersembunyi di dalam sifatku sendiri, berarti sifatku wasifatin wasiruhu, sifat itu juga yang rahasiaku, yang berasal dari aku. Jadi jangan merendahkan diri. Kalaulah kita tahu diri ini maujud Allah, tidak mungkin kita merendahkan dan menghinakan diri dengan mengatakan asal kita dari tanah, itu pujian amalia. Asal kita dari setetes air mani, itu pujian amalia. Kenapa tidak innalillahi, kita tahu asal kita dari Allah, kembali kepada Allah. Kenapa kita ke makom amaliyah dalam mengangkat derajat diri? Tidak akan bisa terangkat kecuali kita benar-benar mengikuti perjalanan tauhid diri kita, sehingga kita tahu. Contoh sekarang kita melihat telapak tangan ini. Apakah siapa yang melihat dan siapa yang terlihat ini? Ini siapa? Yang melihat siapa? Pernahkah kita berpikir tentang itu? Setelah dia beri nama semuanya, qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Wujud Allah pada batin, mewujud pada rohani, nyata Adam pada jasad. Berwasilah Allah pada batin, nyawa bagi diri. Berwasilah Muhammad bagi diri, rohani bagi kita, zat bagi Allah, dan hayat Allah bagi diri, nur bagi Muhammad. Itulah diri insan bagi kita, maujudnya adalah jasad. Apakah ada kodrat-kodrat kemakhlukan dan nama-nama di diri ini? Tidak ada. Berarti ini sifat dari dia, yang mana sifatnya lah yang mampu melihatnya sendiri, melihat wujudnya sendiri. Semua dihalalkan karena memang sudah sifatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, kalau sudah dia ma'akum padamu, dia semua ini, tidak ada lagi kita. Aina, maka saya makuntum adalah kamu. Itulah mawujud. Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid besi, keras, yakin, isbatul yakin. Itu yang dikatakan hakikat Tuhan adalah diri. Tuhan memang tidak sebuah diri, tapi hakikat ini bernama diri. Dirinya miliknya Allah. Wujud Tuhan wahid tunggal, mengangkat derajat ketuhanan melalui diri.
Dan diri adalah yang terangkat. Kalau awalan semua itu diri. Kalau ada orang memuji Allah kepada melalui dirimu karena kamu memberikan pemahaman yang baik, maka kamu yang terpuji. Kalau orang ingin melihat Allah karena kamu memberikan pemahaman tentang Allah, maka kamu yang terlihat. Apabila alam ingin menyembah Allah melalui dirimu, maka kamulah tersembah. Pernahkah kita seperti itu memiliki pemahaman tauhid? Tapi kalau kita selalu menjadi makhluk-makhluk yang berkapasitas sebagai umat, yang makomnya adalah penyembah bukan penghadap, bagaimana bisa kembali kepada Allah? Alif lawan alif, inna lillahi, alif awal alif akhir. Bagaimana aftar dan ba'dal ini bertemu? Alif tersirat dengan yang tersurat. Inilah yang dikatakan hayat. Kehidupan Allah adalah hayatnya. Inilah jasad, akidah, akhlak, iman. Kehidupan yang hidup, ruh dari Allah yang ditiupkan kepada zat Muhammad, ruhani, ruhku, kehidupan nurani, nurku. Dan yang menghidupkan adalah hayyun, itulah qayyum, yang menghidupkan batin. Maka dikatakan zahiru rabbi wal batinu abdi. Zahirmu adalah wujud dari Tuhanmu, sementara kamu adalah batinul abdi, sebuah batin yang mengabdi. Mana batin? Bukan batin di dalam, tapi batin meliputi sekalian alam. Batasan diri yang rahasia meliputi sekalian alam, menuju wujud diri yang rahasia, yaitu batin yang terlihat. Mana batin yang melihat dan mana batin yang terlihat? Ini juga harus menjadi pokok pencarian kepada Tuhan. Kalau pokok pencarian kepada Tuhan tajalinya tidak melalui tajalli sirullah, bukan Allah yang menuju, bukan Allah yang dituju berarti. Jadi jangan berprasangka dalam paham, tapi berprasangkalah dalam kedudukan. Sudahkah kedudukanmu? Muhammad datang, Allah menunggu. Sudahkah kedudukan Muhammad untuk menuju Allah? Ini perlu kembali kita pikirkan dan kita waspadai. Makanya Allah pesan kepada kita 3 perkara. Muqarabatu fi ruhi, waspadailah apa ruh hayatmu sebenarnya. Muqarabatun fi siri, waspadailah apa yang sebut rahasia pada dirimu. Mana diri yang rahasia itu? Yang ketiga, muqarabatun fi qalbi. Mana qalbi itu yang tempat kamu berpijak? Mana hati halus tempat kamu berpijak? Jamaah para hadirin dan hadirat, sudah sekian lama kita dimasukkan ke dalam riwayat, diberikan batas waktu bernama usia, tapi dilalui dengan sia-sia. Hanya dengan ketaatan beragama tapi tidak taat bertuhan kepada Allah. Jangan dibalik, harusnya taat kepada Allah dengan melalui agama. Ini bagian sebagian. Taat kepada agama tapi tidak taat kepada Allah.
Bagaimana bisa terjadi kita beragama tetapi tidak taat kepada Allah? Berarti semua isi agama yang dilakukan tidak ada hakikatnya. Untuk itu kita tingkatkan bagaimana menuju hakikat ketuhanan melalui sebuah diri. Maksud dari hakikat ketuhanan dan diri sudah ada dalam tauhidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya disinilah bertauhidnya hakikat Allah dengan hakikat umat. Bagaimana menyatukan la ilaha illallah juga alif, Muhammad Rasulullah juga alif. Apakah Allah dengan Muhammad ini beda? Secara sirna, secara wujud. Kalau secara adab dibedakan, karena satu iman satu ilmu. Muhammad iman, ilmu Allah. Tapi secara tauhid, Muhammad, Ahmad, Ahad tidak akan membedakan alif itu tiga, tapi kodratnya terbagi tiga. Ada A, ada I, ada U. Alif A, alif I, alif U. Di sini kita harus tahu, A bukan alif yang tiga, tapi kodratnya alif kasrah di atas A, alif kasrah depan I, alif kasrah di bawah U, depan di atas U, domah U, Ayu, ilaha ilahi ilahu, la ilaha la ilahi la ilahu. Tapi tidak ada tiga alif itu, tapi kodratnya. Terpandang Adam, sudahkah kita merasakan melihat Muhammad? Terpandang Muhammad, sudahkah kita merasakan melihat Allah? Terpandang Allah, sudahkah kita merasakan melihat Tuhan? Ilah. Semua butuh peningkatan ilmu, peningkatan iman tauhid harus dijalankan. Karena Allah menunggu dalam satu prinsip, aku dalam prasangka umatku. Kalau prasangkamu rendah, tak akan sampai kepada wujud arasnya Allah. Jadi semua perbuatanmu sia-sia. Seperti bagaimana kita seperti ini selama ini dikatakan kepada guru-guru kita. Amal yang pertama dihisab adalah sholat. Apabila sholatmu rusak, maka rusak semua amalmu. Kenapa sholat ini tidak jadi acuan umat Islam? Kebanyakan rukun iman dipindahkan ke rukun Islam. Di rukun Islam baru dia kaji surga, dia kaji neraka. Di rukun iman dia kaji sholat, sembahyang. Kenapa turun derajatnya? Ini masih jadi tanda tanya. Apa ilmu ulamanya yang kurang, atau memang kejaran jamaahnya yang tidak ada? Jangan kita balik-balik. Jangan rukun iman menjadi rukun Islam, jangan rukun Islam menjadi rukun iman. Semuanya kembali ke kita. 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 5 kali 6 30 juz nih wujud diri yang akan menentukan semuanya. Tiang utama Islam itu adalah diri, juz, nas, ba, alif, sin, bismillah, al-fatihah, Anas, ba, alif, sin. Bertajali Allah dalam bismillah. Berdiri dan bertajali Tuhan kepada diri bernama Al-Fatihah. Dan mawujud nyata Allah bagi diri dinamakan Anas, ba, alif, sin, bis. Kenapa tidak bisa milah? Karena milah adalah langkah Allah yang akan mewujud pada Rahman, jasad, kuling, daging, urang dan tulang, Rahim, batin, zat dan nur. 7 sifat tajalli Al-Fatihah mewujud dalam An-Nas, berahsia dalam Al-Ikhlas.
Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Janganlah kamu menjadi seorang yang pengkaji Tuhan. Tuhan tidak bisa dikaji. Tapi saksikanlah dikala kamu belajar, mendengar ceramah, saksikan dirimu sebagai batinnya Allah, menerima wahyu dari Allah. Itulah yang lebih tepat. Kalau kodrat manusia sudah dijelaskan, manusia adalah yang lemah, tidak mungkin bisa menerima pemahaman tentang kajian Tuhan. Tuhan gak bisa dikaji, tidak bisa dibahas, melainkan pembahasan kodrat bernama diri nafs. Mari kita cari, kita tingkatkan iman kita kepada Allah dengan mengkaji diri kita kembali. Rahasia besar itu ada pada diri kita sendiri. Kitalah rahasia besarnya Allah. Bukanlah kulit asalnya kulit, bukan daging asalnya daging, bukan tulang berasal dari tulang, bukan urat berasal dari urat. Kalau mengkaji Tuhan tentang Tuhan, mengkaji Tuhan bernama Allah, berwujud akan diri, tidak ada air, api, angin dan tanah, tidak ada kulit, daging dan urat. Yang ada apa? Empat batin. Napas, napas, ampas, nupus. Baru hadir empat zat. Diwadi, mani, manikam. Baru hayat pada empat nur. Nur, nurullah, nur Muhammad, nur haknya Allah. Inilah yang dikatakan azali, yang menjadi alam azalinya Allah pada qalbi. Inilah menjadi hati halus. Qalbi mu'mini baitullah. Hati halus manusia yang berilmu itu milik rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Qalbi mu'minin. Maka kerjalah, berusahalah kita mencapai seorang mukmin. Dari wajibul wujud, mewajibkan adanya Allah Qadim, waliul wujud, memperlihatkan wujudnya Allah, wahidatul wujud, yang terlihat hanya Allah. Inilah yang dikatakan tauhid. Tauhid semakin dikaji semakin mengerucut, bukan mekar. Dari satu asal dirimu, kembalilah kamu dalam hitungan satu, insya Allah. Alhamdulillah, dengan adanya pemahaman bahwasannya bukan kita yang mengaji, bukan apa-apa, cuma saksikanlah sesuatu diri yang sedang dikaji. Insya Allah mudah-mudahan semakin kita memahami, semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah. Semakin kita mengerti, semakin bijaksana kita kepada Allah. Dan semakin kita banyak tahu, semakin tinggi rahasia kita kepada Allah. Insya Allah, Allah adalah Tuhan. Insya Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Bagi jamaah para hadirin yang ingin mendapatkan tuntunan tentang bagaimana bertauhid kepada Allah melalui wujud sebuah diri, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi telepon, layar YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama mencapai martabat ilahiyah pada diri kita, insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.